Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat siang dan eh, rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Alif Sakti dari jurusan Sistem Informasi Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin. Di kesempatan kali ini izinkan saya membawakan materi yang krusial bagi transformasi digital, yaitu memahami Odoo. Nah, solusi ERP all-in-one untuk bisnis modern. Presentasi kali ini saya akan memandu teman-teman menelusuri dunia Odoo, mulai dari proposisi, modul-modul intinya, manfaat, hingga bagaimana ekosistemnya dapat mengubah operasi bisnis secara komprehensif. Nah, mari kita bahas dari yang paling mendasar. Apa sebenarnya Odoo itu? Oke, next. Nah, Odoo itu singkatan dari On Demand Open Object. Secara definisi, ini adalah rangkaian lengkap aplikasi bisnis sumber terbuka yang mencakup hampir semua kebutuhan perusahaan mulai dari CRM, penjualan, manufaktur, sampai ke akuntansi dan manajemen inventaris. Odoo ini didirikan oleh Fabien Pinckaers di tahun 2005 dengan visi utamanya yaitu menyediakan software bisnis yang mudah digunakan, terjangkau, dan terintegrasi penuh. Nah, filosofi intinya ini yang paling penting adalah modularitas dan keterbukaan. Artinya, perusahaan tidak perlu langsung berinvestasi besar pada sistem terpisah. Mereka bisa mulai dengan modul yang sedikit, kemudian extend atau tambah terus sesuai perkembangan dan kebutuhan bisnisnya, tanpa takut tidak kompatibel. Jadi, apa yang membuat Odoo ini spesial atau unik di antara software ERP lainnya? Jawabannya ada pada 4 proposisi nilai yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, pertama, solusi terpadu. Odoo ini bukan cuma satu aplikasi, tapi lebih dari 70 aplikasi bisnis yang terintegrasi mulus. Ini menghilangkan silo data, artinya tidak ada lagi data ganda atau informasi yang berbeda-beda di setiap departemennya. Nah, kedua, modularitas. Fleksibilitas ini membuat biaya awal lebih rendah. Nah, kita bisa pilih modul yang dibutuhkan, seperti memilih mainan Lego. Kalau bisnis tumbuh, tinggal tambah modul baru. Kemudian yang ketiga, sumber terbuka atau disebut open source. Nah, karena open source
Odoo memungkinkan kustomisasi yang mendalam didorong oleh komunitas global. Ini menjamin inovasi dan transparansi penuh bagi pengguna. Dan yang terakhir, keempat, adalah skalabilitas. Odoo dirancang untuk beradaptasi dari startup kecil yang baru mulai sampai perusahaan besar yang butuh sistem yang kompleks. Nah, Odoo juga bisa mendukung pertumbuhan di setiap tahap bisnisnya. Sekarang kita masuk ke tulang punggung operasional, yaitu modul manajemen hubungan pelanggan dan penjualan. Nah, di sisi CRM, Odoo membantu kita melacak prospek, peluang, dan pelanggan. Nah, fitur visualisasi pipeline penjualan yang jelas memungkinkan kita tahu di mana posisi setiap calon kliennya. Nah, selain itu, fitur otomasi tindak lanjut sangat penting untuk meningkatkan konferensi penjualan. Nah, misalnya mengatur email otomatis setelah meeting. Kemudian di aplikasi penjualan, Odoo mempermudah pembuatan kutipan harga, pesanan, penjualan, dan faktur profesional secara efisien. Salah satu keunggulannya adalah integrasi dengan e-commerce dan point of sale, yang disingkat POS, untuk pengalaman penjualan yang mulus, ditambah laporan penjualan mendalam sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya kita beralih ke ranah fisik, yaitu manajemen inventaris dan perencanaan sumber daya manufaktur atau disingkat MRP. Nah, untuk manajemen inventaris, Odoo memberikan pelacakan stok secara real time di berbagai lokasi gudang. Fitur otomasi pengadaan dan pengisian ulang stok sangat membantu mengurangi risiko kehabisan barang. Di sisi manufaktur, MRP, Odoo menyediakan perencanaan dan penjadwalan produksi yang efisien. Ini mencakup manajemen bill of material atau disingkat BOM, yaitu daftar bahan yang dibutuhkan, dan pelacakan pesanan kerja. Semua ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi manufaktur dan mengontrol kualitas serta biayanya. BOM ini seperti resep untuk membuat produk. Tidak lengkap rasanya kalau bahas ERP tanpa membahas keuangannya. Jadi kita masuk ke modul keuangan akuntansi. Nah, aplikasi akuntansi di Odoo menyederhanakan manajemen keuangan, memastikan kepatuhan, akurasi, dan visibilitas yang jelas terhadap kesehatan finansial bisnis. Nah, fitur-fiturnya mencakup manajemen buku besar dan bagan akun. Kemudian faktur otomatis, rekonsiliasi bank yang mudah, dan manajemen aset. Yang paling kuat adalah integrasi mulusnya dengan semua modul Odoo lainnya, sehingga data penjualan, pembelian, dan inventaris langsung
tercatat di jurnal akuntansi. Ini membuat laporan keuangan menjadi komprehensif. Nah, setelah melihat fitur-fiturnya, mari kita rangkum manfaat utama yang ditawarkan Odoo ini. Oke, baik, kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, pertama, efisiensi biaya. Karena sifatnya open source dan modular, kita hanya membayar untuk apa yang kita gunakan, mengurangi biaya lisensi mahal. Kedua, teman-teman bisa lihat di layar, skalabilitas tanpa batas. Odoo memang dirancang untuk tumbuh. Tambahkan modul baru, pengguna atau lokasi tanpa perlu mengganti seluruh sistem. Dan yang ketiga, integrasi komprehensif. Semua aplikasi Odoo bekerja secara harmonis, menciptakan satu sumber kebenaran data di seluruh perusahaan. Ini teman-teman menghilangkan entry data ganda. Dan yang terakhir dan yang keempat teman-teman, yaitu fleksibilitas dan kustomisasi. Nah, sifat open source memberikan kendali penuh atas sistem, memungkinkan penyesuaian fungsionalitas untuk kebutuhan bisnis yang sangat unik. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagaimana Odoo benar-benar memberikan dampak dalam beberapa studi kasus nyata. Oke, kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, studi kasus yang tadi saya katakan. Studi kasus pertama yang akan saya bawakan, retail fashion online. Sebuah merek fashion menggunakan Odoo untuk mengelola e-commerce, inventaris, CRM, dan akuntansi. Hasilnya, efisiensi pemrosesan pesanan meningkat lebih dari 30% dan kepuasan pelanggan naik berkat manajemen stok yang akurat. Nah, kemudian studi kasus kedua yang saya berikan, perusahaan manufaktur kecil. Nah, produsen furniture custom menerapkan modul MRP Odoo. Ini menghasilkan pengurangan waktu siklus produksi sebesar 20% dan visibilitas yang lebih baik terhadap biaya produksi. Nah, tadi kasus yang ketiga yang saya berikan, yaitu penyedia layanan IT. Mereka menggunakan Odoo untuk manajemen proyek dan faktur. Perusahaan ini melaporkan peningkatan 25% dalam penagihan proyek yang akurat dan kemampuan mengelola tim jarak jauh yang jauh lebih efektif. Nah, selanjutnya ke slide 9. Nah, slide 9 sekarang kita bahas implementasi dan ekosistem Odoo. Menerapkan Odoo adalah sebuah perjalanan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, poin pertama yang ada di PPT saya yaitu edisi komunitas versus enterprise. Kita harus memilih antara Odoo community yang gratis dan open source dengan fitur inti atau Odoo enterprise yang berbayar, menawarkan fitur tambahan, dukungan resmi, dan hosting cloud. Ini adalah pilihan strategis. Terus poin kedua, langkah implementasi.
Prosesnya mencakup analisis kebutuhan, konfigurasi, migrasi data, pelatihan hingga peluncuran. Nah, itu sebagai mitra Odoo biasanya akan memandu proses ini. Poin 3, mitra Odoo jaringan mitra global ini menyediakan keahlian spesifik, kustomisasi dan dukungan lokal untuk memastikan proyek berhasil. Dan pada poin keempat, kustomisasi dan pengembangan. Nah, fleksibilitas Odoo memungkinkan pengembangan modul khusus untuk memenuhi persyaratan bisnis yang spesifik. Nah, baik rekan-rekan, teman-teman, itu tadi adalah pembahasan tentang komprehensif. Kita mulai dari definisi Odoo, modul-modul intinya, manfaat yang didapatkan, studi kasus, hingga panduan implementasinya. Nah, pembahasan ini akan kita lanjutkan di segmen berikutnya, yaitu mengenai aspek teknis tren masa depan dan kesimpulan akhir dari Odoo. Nah, selanjutnya, karena saya sudah menyiapkan, baik kita lanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya kita sudah membahas tadi fondasi dan modul inti dari Odoo. Sekarang mari kita menyelami lebih dalam keunggulan kompetitif, eksplorasi kasus penggunaan spesifik di berbagai industri, memahami proses implementasi dan melihat prospek masa depannya. Jadi teman-teman, tujuan kita adalah memberikan pandangan yang lebih rinci tentang bagaimana Odoo menjadi pendorong transformasi digital dan efisiensi operasional bagi perusahaan teman-teman. Jadi, memilih sistem ERP yang tepat adalah keputusan strategis. Odoo ini menonjol di pasar dengan 4 keunggulan kompetitif yang patut diperhitungkan. Nah, teman-teman, bisa kita lihat di sini. Pertama, skalabilitas dan fleksibilitas. Dengan arsitektur modularnya, kita bisa mulai dari modul dasar dan terus menambah fungsionalitas seiring pertumbuhan. Ini artinya Odoo siap beradaptasi dengan perubahan pasar tanpa perlu mengganti seluruh sistem. Nah, kedua, teman-teman bisa lihat di layar, efektivitas biaya yang optimal. Model pricing Odoo sangat kompetitif, terutama dengan adanya versi community yang open source. Ini mengurangi biaya awal yang signifikan dibandingkan sistem ERP proprietary lainnya. Terus ketiga, yang teman-teman bisa lihat, keuntungan open source. Sifat open source memberikan transparansi, keamanan, dan kebebasan yang tak terbandingi. Kita tidak terkunci pada satu vendor saja, memungkinkan kontrol lebih besar atas data dan akses ke ekosistem mitra yang luas. Keempat,
kustomisasi tanpa batas. Setiap bisnis punya keunikan. Odoo memungkinkan kustomisasi ekstensif, baik pengembangan modul baru maupun penyesuaian alur kerjanya. Memastikan sistem mencerminkan proses bisnis teman-teman dengan sempurna. Odoo bukan hanya sekedar ERP teman-teman. Ini adalah platform bisnis terintegrasi. Mari kita lihat aspek investasi cerdasnya. Nah, yang tadi saya katakan, integrasi menyeluruh. Odoo menyatukan semua fungsi dari penjualan, CRM, akuntansi hingga e-commerce ke dalam satu sistem yang komprehensif. Ini menghilangkan silo data, memastikan visibilitas operasional yang lebih baik, antar muka pengguna intuitif, pengalaman pengguna UX. Odoo dikenal modern, bersih dan intuitif. Ini meminimalkan kurva pembelajaran bagi karyawan sehingga produktivitas meningkat dan adopsi sistem lebih meluas. Nah, komunitas global yang kuat. Sebagai proyek open source, Odoo didukung oleh komunitas developer yang global. Kontribusi ini memastikan Odoo terus berkembang, relevan, dan yang paling penting, dukungan yang melimpah tersedia untuk implementasi dan pemeliharaannya. Nah, inovasi berkelanjutan. Odoo berinovasi dengan rilis versi baru setiap tahunnya. Jadi teman-teman, komitmen terhadap inovasi memastikan platform ini selalu diperbarui, menjamin investasi teman-teman tetap relevan dalam jangka panjang yang lebih lamanya. Ya, tentunya untuk lebih memperjelas fleksibilitasnya teman-teman, mari kita fokus pada 3 sektor kunci di mana Odoo telah mentransformasi operasi. Nah, ini teman-teman, sektor retail. Nah, mengoptimalkan pengalaman pelanggan, Odoo menyediakan alat terintegrasi seperti point of sale, disingkat POS, inventaris, dan e-commerce. Perusahaan retail dapat melacak stok real time di banyak lokasi, mengelola loyalitas, dan menciptakan pengalaman belanja omnichannel yang mulus. Hasilnya, pengurangan kehabisan stok dan peningkatan kepuasan. Sektor manufaktur. Nah, efisiensi produksi dan manajemen rantai pasokan. Nah, Odoo menawarkan modul material requirements planning, disingkat MRP, yang kuat untuk perencanaan penjadwalan dan kontrol kualitas. Contohnya, sebuah pabrik otomotif bisa mengotomatiskan pemesanan bahan baku berdasarkan permintaan pelanggan, sehingga siklus kerja lebih singkat dan biaya produksi lebih rendah. Sektor layanan, manajemen proyek dan sumber daya. Perusahaan layanan seperti konsultan IT menggunakan Odoo untuk mengelola proyek, waktu kerja karyawan, penagihan, dan CRM-nya. Odoo otomatis menghitung faktur berdasarkan pekerjaan yang dilakukan, yang meningkatkan profitabilitas proyek dan akurasi penagihan. Selain 3 sektor tadi,
Nah, selain 3 sektor tadi, maaf teman-teman, seharusnya ini slide yang tadi saya barusan jelaskan. Ini selain 3 sektor tadi, adaptasi Odoo memungkinkan perusahaan di sektor lain untuk mencapai keunggulan operasional yang signifikan. Jadi teman-teman bisa pause video ini dan bisa melihat dan membaca penjelasan yang di PPT saya. Nah, dengarkan baik-baik. Odoo sudah dipakai di kesehatan untuk manajemen klinik dan rekam medis, di pendidikan untuk administrasi siswa dan manajemen kursus, di nirlaba untuk manajemen donatur dan kampanye, bahkan di agrikultur untuk pemantauan siklus tanam, inventaris pertanian, dan optimasi distribusi produk. Nah, ini membuktikan bahwa Odoo bukan tadi teman-teman tadi saya sudah sebutkan ya. Nah, yang tadi saya sebutkan membuktikan bahwa Odoo bukan hanya sekedar software fungsionalitas inti, tetapi sebuah ekosistem yang dapat disesuaikan untuk berbagai kebutuhan operasional spesifik. Nah, implementasi Odoo adalah perjalanan transformatif yang membutuhkan perencanaan cermat dan eksekusi terstruktur. Nah, ada 5 tahap utama yang harus kita pahami. Nah, tahap 1 teman-teman yang bisa lihat di layar, analisis kebutuhan dan perencanaan. Kita harus memahami proses bisnis secara mendalam, mengidentifikasi tujuan dan memilih modul yang paling sesuai. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa lihat konfigurasi dan kustomisasi. Sistem dikonfigurasi berdasarkan analisis dan jika perlu kustomisasi dilakukan agar Odoo mengadopsi alur kerja spesifik bisnis kita. Kemudian tahap ketiga, migrasi data. Data historis harus diekspor, dibersihkan, dan diimpor ke Odoo dengan hati-hati untuk memastikan integritas dan akurasinya, teman-teman. Kemudian tahap keempat, itu teman-teman bisa lihat di bagian bawah, pelatihan pengguna. Pelatihan komprehensif sangat krusial untuk memastikan adopsi yang sukses, disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab masing-masingnya. Kemudian tahap kelima, teman-teman bisa lihat di bawah, go live dan dukungan pasca implementasi. Setelah peluncuran resmi, dukungan pasca implementasi termasuk pemeliharaan dan troubleshooting sangat penting untuk menjaga kelancaran operasionalnya. Nah, dari kelima ini, pilihan mendasar dalam adopsi Odoo adalah Odoo Community Open Source versus Odoo Enterprise yang berlangganan. Nah, ini adalah keputusan penting yang memengaruhi biaya, fitur, dan dukungan. Nah, yang tadi saya katakan, Odoo Community atau yang gratisan digunakan menyediakan fitur ERP inti yang kuat, cocok untuk bisnis kecil dan menengah. Namun dukungan didorong oleh komunitas dan pembaharuan versi seringkali memerlukan migrasi manual. Nah, Odoo Enterprise berbasis langganan menawarkan semua fitur community ditambah modul lanjutan seperti studio, hosting,
cloud, dan manajemen multi perusahaan. Biaya per pengguna per bulan, tetapi mendapat dukungan teknis langsung dari Odoo dan akses ke mitra bersertifikat. Dalam perjalanan implementasi, terutama bagi perusahaan yang tidak punya keahlian internal, peran mitra Odoo sangat krusial. Mereka adalah kunci keberhasilan. Nah, yang tadi saya katakan, mitra Odoo yang tersertifikasi menyediakan keahlian dan konsultasi untuk menganalisis kebutuhan dan merancang solusi optimal. Mereka juga menyediakan layanan kustomisasi dan pengembangan teknis yang mendalam. Lebih dari itu, mereka bertanggung jawab atas pelatihan dan adopsi pengguna dan memberikan dukungan dan pemeliharaan pasca peluncuran. Memilih mitra yang tepat adalah investasi strategis jangka panjang. Nah, kita menuju ke masa depan. Prospek dan tren Odoo tampak cerah, berfokus pada inovasi dan adaptasi tren teknologi terkini. Nah, pertama, integrasi AI dan pembelajaran mesin. Odoo akan makin cerdas, mengotomatisasi proses dengan analisis prediktif dan rekomendasi yang dipersonalisasi di berbagai modul. Kedua, peningkatan fungsionalitas vertikal. Meskipun fleksibel, Odoo akan terus mengembangkan solusi out of the box yang lebih spesifik untuk sektor tertentu, seperti kesehatan, pendidikan, atau logistik, mengurangi kebutuhan kustomisasi. Kemudian ketiga, ekspansi ekosistem mitra dan komunitas. Komunitas akan terus menjadi tulang punggung mendorong pengembangan pihak ketiga yang memastikan Odoo menjangkau lebih banyak pasar. Keempat, antarmuka. Pengguna yang lebih canggih dan intuitif. Pengalaman pengguna UX akan terus disempurnakan, menjadikannya lebih responsif dan mudah diakses di berbagai perangkat yang akan meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, setelah kita meninjau semua aspek, jelas bahwa Odoo menawarkan proposisi nilai yang kuat bagi bisnis modern. Odoo bukan hanya sekadar perangkat lunak, melainkan ekosistem terintegrasi yang memberdayakan perusahaan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, atau teman-teman, saya juga merangkum di bagian PPT saya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini kesimpulan kita terangkum dalam 4 poin kunci tentunya. Yang pertama, teman-teman bisa pause video ini, saya mau sebutkan. Nah, poin kunci pertama yaitu integrasi holistik, mengonsolidasikan seluruh operasi bisnis ke dalam satu platform, meningkatkan kolaborasi. Nah, poin kedua yang tadi itu fleksibilitas dan skalabilitas, dapat diselesaikan hari ini dan mendukung pertumbuhan tanpa hambatan di masa depan. Dan poin ketiga, efektivitas biaya model open source dan enterprise yang kompetitif, menawarkan solusi ERP yang kuat dengan harga yang terukur. Terus poin keempat, didorong oleh inovasi, didukung komunitas dan pengembangan berkelanjutan. Odoo selalu berada di garis depan teknologi bisnis. Nah, bagi perusahaan yang mencari solusi ERP tangguh, terukur, dan hemat biaya, Odoo adalah pilihan yang sangat layak dipertimbangkan. Ini bukan hanya tentang mengelola operasi, tetapi tentang mengubah cara
teman-teman berbisnis. Nah, ini juga teman-teman bisa pause. Nah, demikian presentasi saya tentang Odoo. Semoga informasi ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai apa yang perlu kita ketahui tentang platform ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, teman-teman. Oh iya, saya lupa. Sebelum itu, saya mau spill sedikit. Ini apa? Gambaran Odoo-nya. Tunggu. Nah, untuk tampilannya itu teman-teman bisa ketik odoo.com dan landing page-nya itu seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kalau teman-teman mau buat punya bisnis. Nah, di sini banyak fitur lainnya. Bisnis teman-teman kategorinya mungkin seperti marketing. Nah, teman-teman bisa cek ini lebih detailnya, ada social marketing, email marketing, dan lain sebagainya. Dan contoh kita ketik ini. Nah, tentunya akan ada caranya. Nah, mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu walil muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.